Manajemen TAPG menegaskan transaksi penambahan plafon kredit modal kerja ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja grup usaha. PT Triputra Agro Persada Tbk memperkuat struktur permodalan dengan mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga. Langkah ini dilakukan di tengah ekspansi usaha dan kinerja keuangan perseroan yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten berkersam TAPG mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025, total plafon kredit yang diterima TAPG tercatat sebesar Rp300 miliar. Corporate Secretary TAPG Johnny Cheng menyebut penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025. Penambahan plafon ini diberikan melalui anak usaha TAPG yaitu PT Agro Multi Persada beserta entitas anak perusahaannya. Manajemen TAPG menegaskan transaksi penambahan plafon kredit modal kerja ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja grup usaha. Seiring dengan penguatan pembiayaan, TAPG bersedia meresmikan fasilitas produksi biokokas di Kalimantan Barat pada tanggal 9 Desember 2025. Fasilitas ini dikelola PT ATP Bio Indonesia, perusahaan patungan antara TAPG dan Aisin Takauka Co Ltd. Hingga kuartal 3 2025, penandatanganan TAPG tercatat Rp8,20 triliun atau naik 31,48% dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Laba bersih TAPG melonjak 65,69% menjadi Rp2,67 triliun dengan laba per saham meningkat menjadi Rp135 per saham. Tim Liputan iDiactional. PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau emiten berkode saham KPIG merampungkan aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui private placement. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung pengembangan proyek strategis kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 22 Desember 2025, PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau emiten berkode saham KIPG menyelesaikan aksi private placement pada tanggal 18 Desember 2025. Emiten pariwisata milik grup MNC ini menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa HMETD. Dalam aksi koperasi tersebut, KIPG menerbitkan sebanyak 1,78 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Harga pelaksanaan private placement ditetapkan Rp140 per saham, sehingga perseroan berhasil menghimpun dana sekitar Rp250 miliar. Manajemen KPIG menyampaikan seluruh dana hasil private placement akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan proyek KEK MNC Lido City. Dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan keuangan perseroan, termasuk pembiayaan proyek pengembangan ke depan. Hingga 30 September 2025, pendapatan KIPG tumbuh 66,1% secara tahunan menjadi Rp2,1 triliun. Perseroan bukan EBITDA Rp820,2 miliar dengan laba bersih Rp625,9 miliar, serta total aset mencapai Rp35,8 triliun. Tim Liputan iDiactional. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Sebagai gantinya, pihaknya akan menampilkan video mapping menggunakan drone di Bundaran Hotel Indonesia berisi tentang bencana yang melanda Sumatera dan Aceh. Pramono mengungkapkan acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi yang semula 14 titik, kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain yakni Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Betul untuk kali ini ditiadakan. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita di dalam menyambut. Ya, pemirsa, waspada cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Kepala BMKG mengungkapkan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyamaian awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perkiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan, iDaction. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pertamina Hulu Energi Was Madura Offshore kembali memperkuat komitmen pelestarian pesisir melalui pemasangan struktur buatan Hexa Reef di Pantai Pasir Putih, Tlanggo, Bangkalan, Madura. Selain berfungsi untuk menahan abrasi, pemasangan Hexa Reef juga untuk membentuk habitat baru bagi biota laut serta berpotensi dikembangkan sebagai ekowisata berbasis konservasi. Pertamina Hulu Energi Was Madura Offshore kembali memperkuat komitmen pelestarian pesisir melalui pemasangan struktur buatan Hexa Reef di Pantai Pasir Putih, Tlanggo, Desa Tlanggo, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Menurut Community Development Officer Pertamina Hulu Energi Was Madura Offshore, Ken Reto, pemasangan Hexa Reef dianggap sesuai dengan karakteristik Pantai Pasir Putih, Tlanggo. Selain berfungsi untuk menahan abrasi, pemasangan Hexa Reef yang berbentuk heksagonal tersebut juga untuk membentuk habitat baru bagi biota laut, serta potensi dikembangkan sebagai ekowisata berbasis konservasi. Ken memastikan pengembangan kawasan ini sejalan dengan komitmen perusahaan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait penanganan perubahan iklim, pelindungan ekosistem laut, serta penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Itu berhasil merubah Pantai Tlanggo yang tadinya itu adalah zona rusak karena abrasi menjadi zona wisata edukatif gitu. Jadi targetnya wisata di sini tuh nggak cuma rekreasi, tapi ada edukasi yang diterima masyarakat. Mereka belajar nih masuk, oh ada Hexa Reef nih, oh ternyata pantai ini pernah jadi abrasi. Oh sekarang bisa hidup lagi, ekonomi masyarakat kembali hidup nih. Jadi motonya itu rawat pantai, rawat martabat. Tahun ini Pertamina Hulu Energi Was Madura Offshore telah menanam 120 ton Hexa Reef, melanjutkan pemasangan sebelumnya sebanyak 390 ton di titik-titik strategis. Seluruh rangkaian struktur ditargetkan membentang 4 km untuk menekan abrasi yang rata-rata mencapai 7 meter per tahun. Dari Bangkalan, Madura, Samsul Fudin, Tim Liputan, iDaction.